Sama gue Azhar ya. Gue udah cukup lama nggak upload video, jadi ini sesuai permintaan karena banyak yang request tentang GXT models. Oke, sini komponen GXT models itu apa sih? Di sini ada open candle profile, lalu manipulation, dan terakhir distribusi, dimana kita akan mencari untuk distributionnya. Baik, untuk time open candle ini, untuk di forex ada 17159. Nah, 17 ini open daily candle, 159 merupakan 4 jam profile. Untuk indeks berbeda 1 jam ya, 18, 2, 6, 10. Oke. Untuk rules ini untuk tambahannya. Nah, jadi rulesnya itu setelah melakukan manipulasi, dia wajib ada create order flow. Itu bisa pakai M3 ataupun M5 ya. Order flow di sini sama seperti CISD. Lalu untuk yang kedua ada respect 2 PDA. Ini opsional karena nggak selalu terbentuk CSID. Biasanya ketika terbentuk CSID itu udah respect antara PDA, itu bisa pakai terpotong itu bisa pakai FVG ataupun inversion, dan juga kalian bisa pakai order block sebagai PDA. Lalu selanjutnya di sini SMT, ini important banget sih. Jadi saat harga sebelum create order flow ada SMT itu high probability, untuk probabilitasnya jadi bertambah lah seperti itu. Oke, untuk ini secara teori. Lalu untuk secara gambaran seperti ini ya. Jadi dia open candle, dia manipulasi untuk pengambilan PDA, mau PDA internal ataupun eksternal. Namun di sini case-nya ini internal ya, IRL, lalu dia membuat suatu CISD seperti ini. Nah, udah 2 kali konfirmasi, kalian bisa entry di candle confirmation-nya, ataupun kalian bisa gunakan PDA kedua ini ya. Setelah pembentukan pertama di respect, kalian bisa langsung entry di order yang kedua. Ini bisa di konfirmasi lagi dengan time frame yang lebih kecil kayak gitu. Oke, kita gak usah lama-lama, kita langsung ke chartnya. Jadi open candle-nya ini itu seperti titik netral antara dia memanipulasi dan ke distribusi. Jadi kita ambil celah, manfaatkan itu aja. Oke, kita pakai daily dulu ya, daily. Jadi kalian bagusnya itu pakai daily juga, jangan hanya pakai H4. Jadi sesuaikan antara daily dan H4 ini sesuai apa enggak gitu ya. Oke, seperti di sini contoh pertama ya. Pertama di sini ada tandain PDH PDL. Merah. Oke, PDH PDL. Lalu candle open daily. Open daily. Nah, kita tinggal ke A4-nya sekarang. Nah, kalian lihat di sini saat dia open, dia mengambil suatu manipulasi untuk take high di sini. Nah, lalu kalian bisa cek juga SMT-nya. Lalu SMT-nya bisa dicek. Ini tandain sebagai eksternal ya, eksternal. Lalu di sini IRL. Oke, tapi di sini gue nggak pakai reply ya. Nah, di sini internal range liquidity. Oke, sekarang kita cek SMT-nya dulu. SMT.
Oke, di sini ya. Pakai US 30 ya untuk Nasdaq. Oke. Nah, kita cek dulu untuk SMT-nya. Nah, di sini sebelum harga penurunan itu juga udah ada SMT ya di sini. Nah, di sini SMT. Oke. Itu SMT, lalu ini juga SMT ke bawah ya. Berarti udah valid, ada 2 smart money teknik di sini. Lalu kita kecilkan time frame. Lalu kita cek juga. Kita nggak mungkin kan trade di Asia. Jadi kita bisa ambil yang 2 waktu time index profile jam 2. Nah, di sini tepatnya. Sini 2.00. Oke, kita ke M5 ya. Kita cek apakah dia udah create order flow di atas itu. Oh, sebentar. Jauh juga ya. Nah, di sini. Nah, setelah pengambilan manipulasi ini sebenarnya kalian udah bisa take entry. Yang penting dia udah melewati sesi Asia. Itu udah bisa. Jadi di sini udah respect order block. Sini 1. Tandin warna oranye ya. Nah, kedua, nah kalian bisa entry nih sebenarnya. Apalagi ada SMT kan, udah bisa langsung entry. Cuma di sini masih sesi Asia. Oke, kita bisa tunggu sampai daily open ini di break. Nah, tepatnya di sini ya. Udah di break. Lalu di sini ada fair value gap ataupun breaker block di sini. Ini breakernya besar. Ada fair value gap. Orange, lalu di sini. Oke, itu bisa take entry di situ. Ataupun kalian mau tunggu jam 2 ini. Nah, ini kan jam 2 ya. Jam 2 dia open. Bentar aku kasih panah ya. Dia open, take manipulasi ke atas untuk ngambil apa? Fair value gap. Nah, dia turun. Nah, ini bisa pakai M3 ya untuk konfirmasi lanjutan. Nah, sini sama. 2 order flow ataupun PDA yang di respect, kalian bisa take entry. Kalau dari M5 sendiri di sini ada order block yang di respect. Sini order block. Nah, tapi kan karena ini penerusan ya. Ini cukup untuk candle konfirmasi kalau kalian mau entry. Nah, untuk sorry. Penjualan. Ini oke, 27. Artinya ini 2,7 pips kalau untuk di pair forex. Nah, kalian bisa targetin sampai ke internal page liquidity. Jadi kalian dapat 3,29 R di sini. Oke. Nah, karena di sini udah ngambil suatu internal range liquidity ya. Jadi kalian bisa asumsikan ini akan reversal. Seperti itu. Bisa reversal. Lalu di sini ada jam berapa lagi? Nah, selanjutnya setelah jam 2 kita bisa cek di 4 jam ya. Nah, bisa cek di 4 jam. Di sini adalah candle open. Lalu kita punya candle profile jam 6. Itu tepatnya di sebelah tepatnya di sini. Nah, sekali lagi kalian perlu cek SMT-nya dulu ya. Cek SMT. Ini jam 2, jam 6. Nah, nih.
Saya cek SMT-nya. Jadi SMT itu valid ketika dia sudah terbentuk SMT lalu create order flow. Jadi kalian jangan tebak-tebak SMT ya. Kalau tidak ya portofolio kalian nanti yang kacau. Kalau cuma tebak-tebak asal tembak TS, kebanyakan trader kan gitu sekarang. Aku lihat-lihat. Oke, di H4 belum ada SMT ya. Kita cek ke H1. SMT yang bagus itu ketika dia valid SMT lalu dia reversal. Udah reversal. Nah, kita follow aja. Nah, seperti ini kan. Ini SMT ya. Nah, ini SMT. Sorry. Nah, di sini SMT. Lalu kita ke M5. Oke, di H1 tadi ada SMT lanjutan ya. Nah, ini ke bawah, yang atas ke atas. Ini sama. Ini buat next setup. Jadi kalian pede buat entry di atas dari open dari jam 6 ini tadi. Oh, jam 6 belum tak tambahin. 6.00. Oke. Kita sekarang ke M5 ya untuk clearing karena SMT udah ada, lalu PDA udah ada. Berarti selanjutnya kita cari PDA yang di respect. Kita hilangin dulu apa ini namanya? Nah, untuk yang kedua ini dia udah create order flow di bawah sini. Nah, ini merupakan suatu konfirmasi. Jadi SMT ada, order flow ada. Lalu yang kedua ada fair value gap. Oke, di sini udah respect. Artinya kalian bisa open setelah kalian mau nunggu antara jam 6 ini untuk profile yang baru, atau kalian mau entry di CSID di sini. Itu bebas ya, bebas. Karena emang udah terlihat dan jam 6 ini tadi hanya continue seperti itu. Seperti ini kan open, ngambil liquidity di bawah, dia naik. Nah, ini jadi titik netral di mana harga bergerak naik, dia turun, tapi tertahan di sini. Karena di sini apa? Smart money teknik di sini tadi. Karena kita tadi punya SMT di sini. Nah, ketika ini tambahan ya. Ketika di HTF itu SMT-nya turun seperti ini. Turun, semisal untuk Piri NQ ya. Artinya di low time frame dia akan berlawanan ataupun membentuk suatu failure swing seperti ini. Ini adalah high probability dari SMT. Oke. Sini setelah change state delivery dan semua SOP kita udah terpenuhi, kita bisa take entry di sini. Bisa di sini, atau kalian mau menunggu lagi konfirmasinya. Tapi alangkah lebih baik kita akan ambil karena ini udah sweep liquidity dan sudah create suatu change state delivery. Nah, kalian bisa targetkan juga untuk external range liquidity ya, karena dari naratif itu internal ke eksternal. Jadi kalian dalam penggunaan GXT models, kalian harus kuasai dulu itu namanya naratif ya. Jadi kalian nggak bingung. Oke, di sini. Nah, jadi di sini dapat 2 setup dari 2 candle profile. Nah, ini untuk hari apa nih? Hari Kamis ya. Ya mungkin nggak kelihatan tanggalnya, Cok. Nah, di sini kita hapus ya. Kita hapus. Nah, hari keesokannya juga gitu. Jadi yang penting itu adalah dari
opening candle karena itu adalah titik netral. Lalu kalian dia mau mengejar liquidity mana, mau mengejar manipulasi yang mana, seperti itu. Ini high PDH PDL tandain, lalu open tandain. Ini ya tandain warna merah aja ya biar gampang. Lalu H4 kita trade setelah Asia Session, jam 18. Oke, di sini jam 2 ya, jam 2. Nah, di sini. Salah, bukan pakai ini. Artinya dia mau mengambil liquidity yang mana dulu nih? Kalau ini kan case-nya dari internal ke eksternal. Baik, namun dari sisi internal ini kan tidak terlalu jelas. Ini pembentukan liquidity semua kan, pembentukan liquidity semua. Lalu di sini yang PDA yang jelas hanya ada rejection block. Nah, pada sesi jam 2 kita akan memakainya candle profile di sini. Berarti ini nggak bisa untuk dipakai intraday ataupun dipakai untuk scalping saja di sini. Karena di sini nggak ada PDA yang jelas. Namun setup H4 ini tetap masih bisa kita gunakan. Nah, kita bisa lihat di sini liquidity nggak diambil, dari low ini nggak diambil, dia hanya membentuk suatu equals. Jadi kita bisa cek untuk SMT. Kita cek SMT-nya. Oke, di sini nggak ada ya, nggak ada SMT. Berarti kita cek ke H1 untuk SMT. Nah, di sini ada suatu belum ada SMT. Nah, di sini SMT ya. Lalu di sini tadi jam 2. Di sini tadi adalah candle jam 2 ya. Artinya dia open manipulation dan di sini terdapat SMT ataupun tidak mengambil suatu liquidity. Nah, ketika udah SMT reversal dan dia udah naik. Di sini kan dari sebelumnya kita pasti cek untuk SOP kita yang kedua, SOP kedua, dimana dia membentuk suatu order flow ataupun suatu PD array. Nah, di sini dia udah masuk ke order block ataupun gap ya. Di sini statusnya gap. Di sini pun udah tergolong sebagai CISD sebenarnya, tapi di time frame yang lebih rendah. Di sini 1, lalu terbentuk chain instead delivery di M5 di sini, ataupun di sini kalian bebas mau pilih yang mana. Nah, ini udah valid dua konfirmasi. Lalu untuk konfirmasinya di sini kan karena impulsive candle ya, jadi kita mau entry di mana? Nah, di sini ada suatu inversion. Nah, inversion ini valid ketika udah di break. Nah, udah valid di break. Nah, sini bisa dilihat dia OB lalu dia impulsif ataupun confirmation candle. Jadi setidaknya ketika dia penurunan dia hanya mengambil liquidity di bawah sini. Namun di sini karena cashnya SMT dan equals, artinya harga itu hanya retracement ke atas. Jadi untuk ekstrim POI kayak gini jarang untuk diambil. Jadi kalian bisa ambil extreme entry di sini ya. Setelah candle confirmation, kalian tag stop loss itu di fair value gap di sini. Jadi stop lossnya hanya 1,6 pips ya di sini. Nah,
Untuk targetnya kalian bisa pakai standar deviation, bisa kalian bebas lah, mau di liquidity bisa kayak di sini. Nah, untuk sebelah kiri, untuk ini kan merupakan suatu trendline liquidity, jadi kalian harus setidaknya partial ataupun TP di sini, karena untuk GXT model dari Gareth itu beliau hanya pakai 2-3 R ya. Nah sini pun udah dapat 2,5. Tapi kalau kalian mau take profit maksimal ya di -4 ya di sini. Oke. Nah di situ, di sini sesuai karena apa? Ini merupakan open daily sorry open daily candle ya. Open daily candle ini udah di break, jadi dia retest. Nah, sama sih. Jadi level open ini hampir sama seperti level equilibrium seperti itu. Ketika dia udah naik, dia retest dan dia lanjut. Nah, oke. Kayaknya udah ada beberapa case tadi yang ku contohkan. Harap kalian mengerti dan terjawabkan untuk GXT models ini. Oke. Ini untuk GXT models berfokus untuk reversalnya. Nah, untuk continue nanti mungkin aku akan bikinkan materi untuk OHLC untuk fokus continue-nya. Jadi ini untuk part yang reversal model. Oke. Sekian dan terima kasih.